Hai semuanya, kami dari kelompok 24 akan menjelaskan patofisiologi dan asuhan keperawatan anak dengan epilepsi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari penyakit epilepsi. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan berbagai etiologi. Dengan gejala tunggal yang khas, yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak yang secara berlebihan dan menyebabkan disorganisasi paroksimal pada satu atau beberapa porsi otak. Epilepsi didefinisikan sebagai serangan kejang paroksimal yang berulang tanpa provokasi dengan interval lebih dari 24 jam. Epilepsi adalah penyakit otak kronis yang tidak menular yang menyerang sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Di sini saya akan menjelaskan penyebab atau etiologi dari penyakit epilepsi ini. Sekitar 50% kasus di seluruh dunia, penyakit epilepsi ini penyebabnya masih belum diketahui. Namun, WHO membagi menjadi beberapa kategori penyebab epilepsi, seperti struktural, genetik, infeksi, metabolik, imun, dan beberapa masih belum diketahui. Lalu, contohnya itu meliputi kerusakan otak akibat penyebab prenatal atau perinatal, misalnya kehilangan oksigen atau trauma saat melahirkan, berat badan lahir rendah. Yang kedua, kelainan bawaan atau kondisi genetik dengan malformasi otak. 3. Cedera kepala. Keempat, stroke yang membatasi jumlah oksigen ke otak. Kelima, infeksi otak seperti meningitis, encephalitis, neuropsikoserosis. Lalu yang keenam, sindrom genetik tertentu. Yang terakhir, tumor otak. Baik, kami akan menjelaskan patofisiologi epilepsi. Yang pertama, itu tumor otak. Nah, pertumbuhan massa tumor ini akan menekan jaringan otak di sekitarnya, maka terjadi gangguan struktur otak, sehingga keseimbangan antara eksitasi dan inhibisi neuron terganggu. Nah, oleh karena itu terjadi inflamasi lokal atau di sekitar otak, sehingga terjadi kekurangan suplai darah atau kekurangan oksigen di otak. Nah, kemudian terjadi perubahan kimiawi terutama glutamat yang meningkatkan eksitasi atau GABA yang menurunkan eksitasi. Nah, ini yang akan menjadikan aktivitas saraf yang abnormal. Kemudian efek tekanan intrakranial atau tekanan intrakranial itu meningkat sehingga memicu aktivitas epileptiform. Kemudian terjadi kerusakan pada lapisan pelindung neuron sehingga nantinya akan memicu epilepsi. Selanjutnya yang kedua adalah stroke, di mana stroke ini terjadi karena kurangnya aliran darah ke otak, yang di mana darah itu kan membawa nutrisi ke otak. Nah, jika kurang nanti sel-sel otak itu akan mati sehingga terjadilah pendarahan otak. Nah, pendarahan di otak ini akan mengakibatkan atau mengiritasi otak sehingga meningkatkan tekanan serta menyebabkan aktivitas listrik yang tidak abnormal. Nah, kemudian terjadilah pembentukan jaringan parut, di mana jaringan parut ini tidak berfungsi, bahkan dia itu mengganggu atau nantinya akan memicu kejang. Nah, tapi dari pembentukan jaringan parut ini akan terjadi depolarisasi neuron abnormal, di mana neuron itu akan lebih sensitif dan mudah terpicu untuk melepaskan sinyal listrik. Nah, kemudian terjadi peningkatan tekanan intrakranial yang menyebabkan otak bengkak, terisi darah, sehingga nantinya sel-sel darah otak itu akan bekerja secara tidak normal, dan kemudian terjadi gangguan sinyal otak dan peradangan di otak. Nah, kemudian terjadilah pembentukan sumber kejang, di mana bagian otak itu akan lebih sensitif terhadap aktivitas di otak. Nah, kemudian terjadi stres oksidatif yang dimana menyebabkan penumpukan radikal bebas, merusak sel otak, dan kemudian terjadilah epilepsi. Sekian. Selanjutnya yaitu cedera kepala parah. Jadi cedera kepala parah ini bisa mengakibatkan kerusakan neuron. Nah, dari kerusakan neuron ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada transmitter otak, yang akan mengakibatkan GABA zat inhibitor itu meningkat. Ketika GABA zat inhibitor itu meningkat, maka akan meningkat juga eksitas neuron, yang mengakibatkan gangguan kognitif atau cara berpikir kita menjadi rusak. Setelah itu terjadilah pelepasan impuls listrik tidak terkontrol. Setelah pelepasan impuls listrik tidak terkontrol terjadi, maka akan menyebabkan aktivitas penyebaran listrik abnormal, dan kemudian akan terjadi epilepsi. Kemudian demam. Dari demam ini kemudian mengakibatkan ketidakseimbangan neurotransmitter otak. Jika neurotransmitter otak itu mengalami ketidakseimbangan, maka terjadilah stimulasi otak. Stimulasi otak ini dapat menyebabkan depolarisasi. Apabila depolarisasi meningkat, maka stimulus sistem retikular juga akan meningkat.
Ketika sistem retikular itu terjadi, maka akan mengakibatkan epilepsi. Selanjutnya itu ada kehilangan oksigen atau hipoksia. Nah, kehilangan oksigen ini dapat menyebabkan otak tidak mendapatkan cukup oksigen, sehingga dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak atau kematian neuron. Nah, kematian neuron ini, neuron tidak dapat berfungsi tanpa oksigen atau rusak akibat trauma fisik. Nah, setelah kerusakan jaringan otak terjadi, akan menyebabkan glikolisis dan pembentukan jaringan parut. Nah, jaringan parut ini dapat terjadi melalui glikolisis yang mengganggu jaringan jalur saraf. Nah, selanjutnya itu ada pelepasan glutamat atau berlebihan. Kerusakan glutamat berlebihan ini dapat menyebabkan neuron terlalu aktif dan rusak sehingga terjadi disfungsi kanal ion. Nah, disfungsi kanal ion ini mengacu aliran listrik antar jaringan neuron yang dapat menyebabkan aktivitas listrik menjadi abnormal, sehingga dapat terjadi epilepsi. Oke, selanjutnya itu ada kelainan bawaan atau genetik. Nah, kelainan bawaan atau genetik ini tadi seperti malformasi kortikal, Schistosophiel, Lissencephaly, atau polimikrogyria, menyebabkan struktur otak yang abnormal sejak lahir. Nah, ini tadi dapat menyebabkan malformasi otak atau gangguan perkembangan neuron dan siklit saraf. Nah, ini dapat mengganggu perkembangan neuron, menyebabkan koneksi yang salah atau fungsi otak terganggu, termaksud dengan keseimbangan neurotransmitter terganggu. Nah, ini tadi. Nah, selanjutnya itu dia akan dapat menyebabkan disfungsi kanal ion dan reseptor. Nah, disfungsi kanal ion dan reseptor ini tadi mengganggu transmisi sinyal listrik antara neuron yang dapat menciptakan aktivitas listrik menjadi abnormal, sehingga dapat terjadi epilepsi. Baik, selanjutnya infeksi otak seperti meningitis, ensefalitis, dan neurositis sklerosis, yaitu meningitis, infeksi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Dan ensefalitis itu peradangan jaringan otak akibat infeksi virus seperti herpes simplex atau reaksi autoimun. Kemudian neurositis sklerosis itu infeksi larva cacing pita yang memasuki otak menyebabkan peradangan di jaringan otak. Sehingga dari infeksi itu terjadi respon inflamasi yang menghasilkan sitokin dan mediator inflamasi untuk melawan patogen. Namun ini juga dapat merusak jaringan, sehingga terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang memungkinkan cairan dan sel imun masuk ke ruang subarachnoid, menyebabkan edema dan peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian terjadi kerusakan sel saraf baik melalui apoptosis maupun nekrosis yang mempengaruhi fungsi neurologis. Kemudian ada gejala sisa yaitu anak-anak yang infeksi otak mungkin mengalami gangguan perkembangan, kesulitan belajar, atau perubahan perilaku yang meningkatkan risiko kejang. Kemudian terjadilah ketidakseimbangan neurotransmitter otak yang meningkatkan eksitabilitas neuron dan terjadi pembentukan jaringan parut atau gliosis, yaitu setelah kerusakan jaringan parut dapat terbentuk dan menciptakan fokus epileptogenik yang memicu aktivitas listrik abnormal yang kemudian memicu kejang atau epilepsi. Selanjutnya sindrom genetik, yaitu mutasi genetik terjadi pada sindrom seperti Dravet, Rett, atau Angelman yang mempengaruhi perkembangan otak dan fungsi neuron, sehingga terjadi disfungsi saluran ion. Mutasi ini seringkali mengganggu saluran ion seperti natrium, kalsium, dan kalium yang berperan penting dalam transmisi sinyal elektrik di neuron. Dan kemudian terjadi kerusakan struktural pada neuron yang mengganggu sinaps dan komunikasi antar neuron serta mempengaruhi proses neurogenesis, yaitu pembentukan neuron baru. Kemudian terjadi juga inflamasi dan respon imun, yaitu menghasilkan sitokin proinflamasi yang dapat merusak neuron lebih lanjut. Inflamasi juga meningkatkan permeabilitas pembuluh darah yang menyebabkan edema di otak, sehingga terjadi juga ketidakseimbangan neurotransmitter otak, yaitu aktivitas neurotransmitter yang jadi tidak seimbang dengan peningkatan glutamat, neurotransmitter eksitatori, dan penurunan GABA, yaitu neurotransmitter inhibitor yang meningkatkan eksitabilitas neuron. Kemudian terjadi juga aktivitas listrik abnormal, yaitu gabungan dari disfungsi neuron dan ketidakseimbangan neurotransmitter yang menyebabkan potensi yang tidak teratur yang memicu epilepsi. Untuk tanda dan gejalanya, itu ada gerakan tubuh menyentak, terutama gerakan tubuh yang menyentak itu pada area mata, lengan, bibir, dan juga tangan. Nah, ini disebabkan karena otak mengirim sinyal yang tidak terkontrol pada otot, sehingga tubuh akan mengalami gerakan tubuh yang menyentak atau seperti kejang. Nah, ini juga menyebabkan juga tanda dan gejala yang kedua, yaitu kejang yang berulang. Nah, untuk yang ketiga itu ada sering terlihat bengong. Nah, anak yang sering bengong mungkin sekitar 10 atau 20 detik itu disebabkan karena adanya gangguan singkat pada aktivitas listrik otak. Nah, gangguan ini akan menyebabkan anak kehilangan kesadaran secara singkat. Makanya dia akan terlihat bengong. Berbeda dengan kejang biasanya, anak yang mengalami bengong atau biasa disebut absent seizure atau petit mal ini mengalami kejang yang halus gitu, nggak yang terlihat menyentak gitu gerakannya. Dia gerakannya itu halus, mungkin kayak kedutan atau nggak ada sama sekali, jadi terlihat hanya bengong saja.
Dan biasanya anak yang mengalami kejang tipis seperti ini, dia nggak sadar, jadi hanya sekedar bengong aja. Nanti setelahnya dia akan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Nah, untuk tanda dan gejala yang keempat, itu ada kebiruan atau cyanosis pada kulit anak. Ini disebabkan karena ketika anak mengalami kejang atau epilepsi, itu akan menyebabkan kekakuan juga pada otot pernapasan, sehingga akan mengakibatkan anak itu hipoksia. Dan dari hipoksia ini dia akan timbul yang namanya cyanosis pada area bibir, jari, dan juga wajah. Itu akan menunjukkan cyanosis akibat hipoksia. Diagnosa keperawatan, yang pertama ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan asfiksia, dibuktikan dengan cyanosis, pola napas yang cepat, dan warna kulit yang abnormal. Yang kedua, risiko cedera berhubungan dengan kejang, dibuktikan dengan meningkatnya kebutuhan oksigen, perubahan fungsi kognitif, gerakan tubuh menyentak, dan hilangnya kesadaran. Dan yang ketiga, ansietas berhubungan dengan penyakit neurologis, dibuktikan dengan merasa bingung, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, dan sering tremor yang menyebabkan peningkatan pola napas. Pada diagnosa gangguan pertukaran gas, adapun tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, kesulitan bernapas atau dyspnea menurun dari 24 kali per menit menjadi 20 kali per menit. Kedua, warna kulit dan membran mukosa menunjukkan perbaikan menjadi warna normal tanpa adanya tanda cyanosis. Yang ketiga, perubahan warna abnormal berkurang dan kulit kembali ke warna alami yang sehat. Intervensi pemantauan respirasi. Observasi, yaitu yang pertama monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Terapeutik, yang pertama atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Yang kedua, dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi, yang pertama jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Yang kedua, informasikan hasil pemantauan. Selanjutnya untuk rasionalnya berdasarkan EBP, untuk bagian observasi, penelitian menunjukkan bahwa pemantauan pernapasan yang sistematis di ruang perawatan dapat meningkatkan deteksi dini gangguan pernapasan dan hasil perawatan pasien secara keseluruhan. Kemudian, pada bagian terapeutik, untuk penyesuaian frekuensi pemantauan respirasi seperti setiap 15 menit untuk pasien pasca operasi atau setiap jam untuk pasien dengan kondisi pernapasan berat, itu bisa meningkatkan respon klinis dan hasil perawatan pasien, dan juga dokumentasi yang akurat itu bisa meningkatkan kualitas perawatan dan memfasilitasi penilaian perubahan kondisi pasien secara cepat. Kemudian pada bagian edukasi, pemantauan yang sistematis itu bisa mempercepat intervensi yang diperlukan dan meningkatkan keselamatan pasien setelah perawatan. Kemudian komunikasi yang jelas mengenai hasil pemantauan itu juga dapat mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan hasil perawatan. Yang ketiga ada ansietas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil, verbalisasi kebingungan, kondisi yang dihadapi, perilaku gelisah menurun. Intervensi yang saya gunakan adalah reduksi ansietas. Yang pertama ada observasi, identifikasi saat tingkat ansietas berubah, misalnya kondisi, waktu, dan stresnya. Lalu ada monitor tanda-tanda ansietas. Pada bayi, mereka memberikan tanda-tanda verbal seperti menangis, dan nonverbalnya adalah gelisah. Selanjutnya ada terapeutik. Yang pertama, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Yang kedua, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Lalu ada edukasi. Yang pertama, anjurkan keluarga untuk tetap bersama si pasien atau si bayi. Dan yang kedua, latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan. Misalnya, kita dapat menganjurkan orang tua pasien untuk selalu menggendong, membelai, ataupun memberikan suara-suara lembut kepada bayi agar bayi dapat merasa tenang.